Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Pujian hanya milik Allah yang maha mencukupi. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Kita sampaikan salam dan salawat untuk hamba pilihan Allah Al-Mustafa, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda hum ahlus sidqi wal wafa. Juga mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Mereka lah orang-orang yang disebut Allah, orang-orang yang jujur, yang benar imannya, dan yang setia. Jamaah sekalian, keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah, dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama keluarganya adalah teladan terbaik bagi kita orang-orang beriman yang meyakini akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Di antara perjalanan kehidupan beliau yang memberikan teladan kepada kita adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ingatlah wahai Rasulullah, ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalimat itu bermakna syariat, perintah, larangan dari Allah. Maka Allah kemudian melanjutkan kalimatnya, ayatnya, fa'atammahun. Maka Ibrahim satu-satunya makhluk Allah, orang beriman yang memenuhi, menyempurnakan semua perintah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memang berbeda pendapat perintah apa saja itu, tetapi dari semuanya ada irisan. Di antaranya adalah bagaimana Nabi Ibrahim diberikan ujian yang sangat dahsyat, yaitu perintah untuk menyembelih putranya. Sekian lama ditunggu, sekian lama menanti kehadiran sang buah hati, tetapi ketika sampai pada usia kematangannya, Allah menurunkan ujian. Inilah yang disebut Allah fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian yang tidak mudah itu. Ujian sangat berat itu. Allahu Akbar. Para jamaah, tidak ada yang membuat Nabi Ibrahim bergerak melakukan perintahnya kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan identik dengan cinta kepada Allah. Perhatikan baik-baik pendahulu Nabi Ibrahim, yaitu keluarga Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di surat Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan bagi kita umat manusia, orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya Rasulullah, bacakanlah untuk orang-orang yang beriman tentang berita besar, yaitu kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam. Ketika keduanya ketika keduanya diperintah Allah untuk mendekat dirinya, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan apa? Amalan terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah idh qarraba qurbana, adalah berkurban. Maka keduanya, sebagaimana kita sudah mengetahui, dalam riwayat disebutkan Qabil dan Habil. Keduanya kemudian berlomba untuk mempersembahkan, berkurban kepada Allah. Ini sering kita mendengar kisah-kisah yang perlu kita cek ulang kembali. Ada sebagian mengatakan wallahu a'lam, berkurbannya mereka karena ada perselisihan atau perebutan tentang pasangan hidup, satu yang cantik, satu atau tidak. Tentunya kita perlu cek kembali, dan di ayat ini Allah dengan jelas mengatakan idh qarraba qurbana, ketika mereka diperintah oleh Allah mendekat kepada Allah dengan berkurban. Maka Qabil mempersiapkan sayur-sayuran hasil bumi, tetapi sayang, ia berpikir mungkin sekadar persembahan biasa, sebagaimana ia telah memenuhi perintah Allah, selesai, begitu. Sementara Habil, ia persembahkan binatang ternak terbaiknya. Ia pilih binatang ternak terbaik, gemuk, besar, bertanduk. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memperjelas untuk kita. Dan inilah syariat kurban. Di antaranya adalah ketika Allah mengakhiri kalimatnya, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh hanya saja kurban yang diterima Allah adalah kurban yang diiringi dengan ketakwaan. Hanya dari orang-orang bertakwa saja kurban itu diterima. Perhatikan baik-baik, semakin kuat Allah menegaskan kedekatan antara kurban, pengorbanan dengan ketakwaan. Dan kata kunci ketakwaan adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa dahsyat kalimat pengorbanan dengan cinta ini ketika kita melihat begitu banyak fragmen kehidupan dari manusia terbaik, yang kalau merujuk pada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, beliau memberi judul Jejak Manusia Langit. Seolah kita bingung untuk mencerna bagaimana ada seorang manusia atau rombongan manusia, karena lebih dari satu, kemudian menunjukkan perilaku yang kadang tidak masuk akal buat kita. Siapakah mereka? Tentu kita tahu, mereka para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak kehidupan mereka luar biasa. Dan kita akan melihat bagaimana wujud dan kedekatan antara cinta dan pengorbanan. Mari kita dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang itu dalam perjalanan hijrah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dikabarkan kepada kita
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua. Al-ghar itu gua yang kecil. Kecil, gua Sur. Masuknya harus merunduk karena hanya cukup untuk satu orang saja. Sementara beliau mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunggulah sejenak di depan." Beliau masuk untuk apa? Membersihkan, mempersiapkan gua kecil itu bagi persembunyian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dirasa bersih, disumpal lubang-lubang yang diduga menjadi sarang binatang-binatang melata yang buas, maka Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia, mertua beliau sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan, "Ya Rasulullah, sudah siap, silahkan masuk." Kemudian beliau masuk. Perjalanan yang cukup panjang, terik, panas, menyebabkan beliau lelah dan tertidur di atas pangkuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lamat-lamat beliau memperhatikan ada sebuah lubang yang belum tertutup, maka beliau tutup dengan ibu jari beliau, dan benar dugaannya, tersengatlah ibu jari beliau, kemudian menahan sakit yang sangat hingga meneteskan air mata beliau jatuh ke pipi Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan terbangunlah beliau. Kemudian beliau bertanya, "Duhai, kenapa engkau tidak bangunkan aku?" Melihat wajah Abu Bakar yang sudah memerah, menahan sakit yang sangat. Itulah cinta. Masih dalam satu rangkaian peristiwa itu, ketika kemudian 40 pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam beliau keluar dari rumah itu, ternyata mereka tertipu. Mereka kalah strategi karena kuasa Allah. Ketika mereka dobrak pintu rumah Rasulullah, ternyata yang ada adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, menggantikan tidur Rasulullah, sementara di depan rumah, di sekeliling rumah beliau terkepung oleh 40 pemuda dengan senjata terhunus. Nyawa risikonya. Itulah cinta. Itulah pengorbanan. Dialog yang sangat indah antara sahabat Abu Firas dengan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menawarkan, "Ya Aba Firas, salni." Wahai Abu Firas, mintalah kepadaku. Para jamaah keluarga besar Yayasan Ribatul Ukhuwah yang dirahmati Allah, tidak ada permintaan Abu Firas yang tunawisna, tidak punya harta sama sekali, kecuali satu. Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Duhai Rasul, tidak ada yang aku inginkan, sungguh hanya satu, agar aku menjadi teman dekatmu di surga. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah cinta. Dan Rasul kemudian melengkapi kalimatnya, fa'inni 'alaika bikathratis sujud. Duhai Abu Firas, bantulah aku agar keinginanmu terwujud. Perbanyak salat, perbaiki salat kalian. Lengkaplah sudah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Allahu akbar. Sungguh kami Allah telah mengaruniakan kepada kalian, kepadamu ya Rasulullah, hingga kepada kita nikmat yang begitu banyak, al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka fasalli, tegakkan, li rabbika, tegakkan salat hanya untuk Allah. Ikhlas, al-muttaqin, itu sifat utamanya, ikhlas. Wanhar, dan berkorbanlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita kekuatan cinta yang menggerakkan kemauan, keinginan menyambut perintah Allah dengan berkorban, memberikan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita
untuk kejayaan Islam. Tidak ada amal terbaik di hari nahar, di hari Idul Adha, kecuali berkurban. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita dan menerima seluruh amal ibadah, khususnya kurban kita di tahun ini, hingga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, hingga dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai itu. Bukankah Nabi bersabda, seseorang akan bersama yang dicintainya di surga? Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.